Halo semuanya, saya Anang Arif Kurniawan dari kelas 5A Manajemen. Hari ini saya akan membahas tentang penerapan e-government di Kabupaten Banyuwangi. Dari perspektif sistem informasi manajemen, saya akan menjelaskan bagaimana sistem informasi ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas di Banyuwangi. Yuk simak penjelasan berikut. 1. Tujuan dan manfaat e-government. E-government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan mempercepat dan mempermudah prosesnya. Contohnya dengan adanya e-office, proses perizinan dan pengurusan dokumen dapat dilakukan secara online sehingga lebih efisien dan praktis. E-government juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dengan memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan secara terbuka. Komponen sistem informasi dalam e-government. Sistem informasi e-government di Kabupaten Banyuwangi seperti Simpel melibatkan berbagai komponen penting untuk mendukung layanan publik digital. Komponen tersebut termasuk perangkat keras, server, komputer, perangkat jaringan, perangkat lunak seperti aplikasi Simpel, dan sistem manajemen basis data, jaringan, dan prosedur operasional. 3. Yaitu ada infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur jaringan internet di Kabupaten Banyuwangi telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah telah melakukan investasi dalam memperluas jangkauan internet dan meningkatkan kecepatan koneksi untuk mendukung layanan e-government. Terdapat peningkatan dalam pengadaan perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi e-government seperti Simpel ini. Namun masih dibutuhkan peningkatan lebih lanjut dalam infrastruktur TI, terutama dalam hal keamanan data dan sistem, serta peningkatan kapasitas server dan penyimpanan data. 4. Manajemen data dan keamanan informasi. Pengelolaan data dan informasi merupakan hal yang krusial untuk menjaga keamanan dan privasi. Beberapa solusi keamanan yang diterapkan meliputi enkripsi data, akses terbatas berdasarkan peran dan tanggung jawab, pemantauan keamanan secara real time, serta pelatihan keamanan data bagi personel terkait. Kualitas dan aksesibilitas layanan. Layanan e-government di Banyuwangi telah menunjukkan peningkatan dalam hal kecepatan respon terhadap permintaan masyarakat. Penggunaan layanan e-government merupakan pengguna layanan e-government merasakan kemudahan akses melalui platform online seperti Simpel dan e-village untuk mengurus perizinan dan pengaduan dan informasi pemerintah secara efisien. Tingkat kepuasan publik terhadap layanan e-government juga meningkat. Pengaruh terhadap pengambilan keputusan, yaitu e-government berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Banyuwangi. Sistem e-government yang terintegrasi memungkinkan pejabat untuk mengakses data yang relevan dan akurat, sehingga dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif. 7. Partisipasi masyarakat. E-government di Kabupaten Banyuwangi telah membantu meningkatkan partisipasi publik melalui platform interaktif seperti portal informasi publik dan platform pengaduan online. Fitur interaktif seperti sistem pelacakan pengaduan, notifikasi status pengaduan, dan fitur pencarian informasi memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi secara langsung dengan pemerintah dan mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Hambatan dan tantangan implementasi penerapan e-government di Kabupaten Banyuwangi menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan anggaran untuk investasi dalam infrastruktur TI, kurangnya keterampilan SDM dalam mengoperasikan sistem, resistensi terhadap perubahan dari pegawai pemerintah, dan kesenjangan digital di kalangan masyarakat. Kesimpulan, e-government di Kabupaten Banyuwangi telah memberikan manfaat signifikan seperti transparansi dan partisipasi publik yang lebih baik. Masih ada ruang untuk peningkatan
pendekatan terutama dalam mengatasi hambatan yang masih ada untuk mencapai efisiensi, efektivitas maksimal dalam pelayanan publik. Rekomendasi untuk peningkatan penerapan e-government yaitu pertama, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur TI dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan sistem e-government. Dua, pelatihan dan pengembangan keterampilan SDM dalam pengelolaan pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan. Tiga, peningkatan keamanan data menjadi kunci penting dalam menjaga integritas dan kerahasiaan informasi sensitif. 4. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat, seperti melalui kampanye edukasi tentang manfaat e-government dan pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.